Main dengan yang halal kan nggak apa-apa, Kak. Tapi kalau yang berzina, yang haram itu baru hina, baru keji. Loh, sekarang saya tanya, menggauli Zainab tanpa menikahinya ya, tanpa memberi mahar itu zina nggak? Berarti Hai Allah. kalau Rasulullah yang memberi aturan, Muhammad itu, Rasulullah itu adalah Allah, Kak. Mau disodok-sodok kemana? Hah? Terus kau berharap apa? Gini, dengarlah dulu. Kalau Coba, masalah saya mau tahu ya. Saya mau tahu arwah ngaceng itu gimana? Ini ya, nggak ini masuk akal. ya, iya, akalku juga bekerja. Ini memang nggak, ini kurasakan sendiri. Contoh misalnya, aku tidur mimpi basah, Kak. Ya kan? Itu kan aku main, padahal aku tertidur. Halo, Halo, assalamualaikum. aku maaf. Aku Islam. Iya ke? Iya. Sejak bila kau orang Islam, Pak? Kak, ini aku mau nanya sama kakak. Kau jawab dulu, sejak bila kau Islam? Oh, aku sejak lahir lah, Kak. Mamaku baru Malau, ayahku Marga Sinaga. Akulah yang paling banyak mengajak orang-orang Batak jadi ahli masjid. Oh, kau lah yang ngajak orang tuh banyak ke neraka. Dale kau ya, tuh di bawah tuh dale kau orang. Kak, jadi ini Kenapa aku lah nanya. kau orang nih banyak aja orang tuh pergi ke neraka? Oh, alah, Kak, kawanku dulu, Kak, sebelum dia aku ajak ke masjid, orang-orang Batak ini, Kak, orang-orang Batak ini, kawanku ya, bukan orang Batak secara keseluruhan. Makasih kali orang itu, gara-gara aku ajak ke masjid, nggak narkoba lagi, nggak minum tua lagi, nggak berjinah lagi, biar tahu Kakak. Banyak orang-orang baik, makasih sama aku. Iya ke. Orang ateis tuh kan banyak loh. Orang Buddha pun banyak yang macam tuh. Apa hebatnya? Kakak pikir mudah membuat orang yang tadi lagi nikmat-nikmatnya berzina, nikmat-nikmatnya nyabu, nikmat-nikmatnya berjudi, sehingga aku kenalkan masjid, sehingga kemudian mereka meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan yang buruk itu, ya enggak, yang merusak rumah tangganya, merusak pekerjaannya, yang menjadi korban anak-anaknya. Aku loh, Kak, si Batak ini yang ngajak orang itu jadi baik. Kakak kan orang Batak. Harusnya kakak berterima kasih ada orang Batak kayak aku ini. Kalau kau buat mereka jadi baik, kira-kira kau bisa nggak bawa mereka kepada Allahmu untuk membangkitkan mereka nanti ketika mati? Kali pertanyaan kakak udah itu yang Tujuan membangkitkan. tujuan manusia hidup ini, tujuan akhirnya adalah setelah kematian. Kau kira sekedar di dunia yang 70 tahun ini aja? Orang tak beragama pun banyak yang bisa jadi baik. Coba. Nggak bisa. Agama kakak pun nggak mendukung. Baik kalau baik sesama manusia tapi nggak baik sama Allah nggak bisa, Kak. Gimana cara kau baik sama Allah coba? Ya itu tadi. Cemana lah kau baik-baikin Allah? Coba saya tanya. Cemana cara kau baik-baikin Allah? Ya, Coba. ikutilah Muhammad. Ketemu Ikutilah kagak? Muhammad. Apa? Ya, Apa? Kau baik-baikin Allah dengan cara ngikuti Muhammad. Berarti kau baik-baikin manusia loh. Kau bukan baik-baikin manusia, kau baik-baikin siapa? Coba. Yang make sense dulu lah. Masa ngikutin Muhammad kau bilang membaik-baikkan manusia? Muhammad itu ngeo sama babunya. Nah, apa baiknya? Kau ikutin. Kakak ini sentimen Is. kali sama yang Kan. Lalu suruh siapa? Kau bawa Ini didengar Muhammad. 2.700 orang. Dari tadi kok aku dengar loh. Kau dari tadi ngomong A, B, C, D gantiannya. Saya tanya, cemana lah cara kau baik-baikin Allah? Ada pun tak?
Tak dia. Mana cara kau baik-baikin yang nggak ada? Baik yang dimaksud di sini adalah ikut cara Nabi. Ini biar ku sampaikan ayatnya. Tunggu. Mbaiin Allah dengan cara sebentar, pelan-pelan. Mbaiin Allah dengan cara ngikutin Nabi. Baik menurut Allah hidup seperti cara Nabi Muhammad hidup. Cara hidup Itulah Nabi agama. Muhammad dengan istri 13. Cara hidup ngikutin Nabi Muhammad dengan menikahi anak 6 tahun, menggauli 9 tahun. Ikut. Apa Tuhanmu ini nggak salah ini? Dodo Ih. Berpikir Jo, ngana benar-benarkah mau ngikuti cara hidup Muhammad? Ngana sadarkah? Ngana mengikuti orang yang suka tidak menjalankan hak azazi manusia, Jo. Macam mana, Jo? Kalau kau ngikuti Nabi kau kena penjara lah. Sepuji udah ke penjara gara-gara nikahi bocil ngikutin Nabi ke orang. Is, anak TK pun tak bisa tenang. Apa hal kau ini Pak C? Pak John ajarin dulu aku bahasa Manado. Kayaknya seru ini. Aku kemarin lupa aku catat. Kue adul lah Pak John. Ikutin cara Nabi kau. Serang. Tak pernah puasa. Nikahin bocil. Olo kau nih sehat tak? Suruh ngikutin alaknya macam tuh. Mukanya asam sama orang buta. Astagfirullahaladzim. Mari Jo kita makan ikan cakalang asap. Gula aku kayaknya butuh yang manis-manis. Kejap ya Pak Haji ya. Nah ambil dulu kelapertatku itu. Macam rasa lapar sekali. Kejap ya. Gini loh Kak, kalau cerita main nggak kayak sentimen kan, main dengan yang halal kan nggak apa-apa Kak. Tapi kalau yang berzina, yang haram itu baru hina, baru keji. Loh, sekarang saya tanya, menggauli Zainab tanpa menikahinya ya, tanpa memberi mahar itu zina nggak? Rasulullah ini Menggauli budak sampai istrinya Hafsah marah. Tega kau baginda, zina tak tuh? Nggak mungkin lah Orang Rasulullah. macam betul. Orang Rasulullah yang membuat aturan kok. Rasulullah yang membuat aturan bagaimana agar manusia ini dicintai Berarti Allah. kalau Rasulullah yang memberi aturan, Muhammad itu, Rasulullah itu adalah Allah kan? Ya memang iya Kak. Jadi iman itu la ilaha. Gini, Berarti Muhammad itu adalah Allah. Iman itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Allah dan Muhammad itu adalah iman yang tidak boleh dipisahkan. Mencintai Allah. Berarti mendapatkan Allah dan ridho Muhammad adalah satu. Wow. Bukan Wah. satu. Loh, Yang kalau aku tak bilang terpisahkan pasti- namanya apa? Dalam keimanan begini. Kalau tak terpisahkan menyenangkan namanya apa? Allah harus Hmm? tonton. Misalnya begini, aku sayang sama kakak, cinta aku sama kakak. Patutlah surga kau tuh pun dijanjikan enak-enak, mantap-mantap, bercocok tanam. Rupanya ajaran Nabi kau yang hobinya bercocok tanam. Nih, bojak ranggang. Manisnya.
Hmm, hmm, hmm. Kelapanya begitu muda dan empuk. Masya Allah, orang baik. Hmm, hmm. Makan Jo kita ya. Hmm, 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 hmm. Cobalah rahasia 4M. Adakah satu orang Islam yang baik yang bangkit dari kematian? Silakan Ju, jawab Ju. Siapa orang Islam yang baik tuh yang bangkit dari mati dan tak mati lagi? Siapalah? Hmm? 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 Hmm. Rahasia 4M. Jawablah dulu. Makan Jo kita lapar. Menghadapi para kadrun. Soal yang main-main ini. Memang enak yang main itu, Kak. Asal halal. Bentar. Kamu ngomongin halal. Saya tanya. Waktu di sorga nanti. Kalian ijab kabul nggak? Di sana itu, Kak. Orang-orang yang Laki-laki dengan perempuan bisa disebut halal berhubungan kalau sudah ijab kabul, sudah menikah. Saya tanya Jo, apakah di surga sana nanti kalian ijab kabul ada penghulu ke? Berarti tak halal itu semua, haram. Hmm. 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 Cemana tuh rahasia 4M? Betul ke kalian ijab kabul nanti sebelum bercocok tanam ke surga sana? Apa boleh jadi bila kalian tuh tak ada penghulu ke sana? Ataukah Allah jadi penghulu ke surga sana menikahkan kalian semua? Ah, jangan kau buka kameramu, aku lagi makan korek-korek kuping kau. ya udah. Tadi cerita yang mana nih? Cerita yang mana yang Kakak yang pula kau kan peka kan? Islam ini rahmatan lil alamin, Kak. Penyayang untuk seluruh manusia, bukan hanya manusia. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan pun diikut disayangnya. Kalau murtad gimana? Gua kalau murtad ya memang masuk neraka jahanam selama-lamanya. Baik, ramah, tapi sayangnya baru kau bilang katanya rahmatan lil alamin, begitu pindah agama gas bacok. Apa-apaan kau itu? Begitu pindah agama gas bat. Alfal aja Kakak Bas. Basiroh lo Kak, kabar gembira lo Kak agama ini Kak. Jangan ancaman semua Kakak. Basiroh itu kabar gembira kan? Iya. Oke, saya tanya Injil artinya apa? Iya itu aku nggak tahu, tapi aku beriman kepada Injil. Menurutmu Injil itu bahasa apa? Itu aku kurang tahu Kak, tapi aku beriman kepada Injil. Ku benarkan semua firman-firman Allah yang dalam Injil itu. Tapi Injil itu, Al-Quran sebagai penyempurna Injil itu. Dalilnya aja nggak ada. Dalilnya aja nggak ada. Nah, dia udah aku bilang wabil islami dinah, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Terus hubungannya sama sebagai penyempurna Injil itu apa? Nah, begini. Jadi kan Rasulullah Muhammad itu dan kitabnya itu ibarat sebuah bangunan. Kemudian bangunan ada satu bata yang belum terpasang, sehingga menyempurnakan bangunan. Maka Al-Quran atau Nabi Muhammad adalah batu bata yang terakhir itu. Kami nggak mengingkari Injil, nggak mengingkari Taurat, nggak mengingkari Jabur. Kami imani itu semuanya. Injilnya mana? Beriman. Saya tanya Injil yang mana ini? Yang Injil itu banyak.
Injil yang dibawa Nabi Isa lah kak, yang mati nggak disalib. Coba. Isa yang mana? Mati yang- Aku. Isa yang mati nggak disalib, yang dia Loh, itu lahir mana tanpa pengikut? ayah. Sebentar. Pengikutnya Isa mana yang Isa yang nggak disalib itu mana? Pengikut Isa yang nggak mati nggak disalib. Ya kami lah kak, pengikut Isa mati yang nggak disalib. Kami ini adalah pengikut. Maksudnya kami itu mengimani Nabi Isa, tapi hari ini kami menjadi umat akhir zaman yang mengimani Nabi terakhir. Saya tanya 2.900 orang di sini ya. Ada yang ngerti nggak sih dia ngomong apa? Kakak mau Ada yang ngerti nggak sih ngomong apa? Mau dijatuhkannya kehormatan depan dia. Makanya kalau kakak Islam kak, pokoknya kalau kakak Islam, kakak dunia akhirat bahagia kakak. Apalagi aku tengok ada foto kakak pakai hijab, ya kan? Wih cantiknya ya Allah, betul-betul wanita surga kakak. Udahlah kak, balik lagi lah Islam kak. Ada nggak satu orang Islam yang udah naik ke surga? Nabi Muhammad udah Dalil. mi'raj dia. Nih. Ayatnya subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba dalilnya. Nabi Muhammad Allah masuk ke surga. dalam sirah nubuah diceritakan bahwa Nabi mengumpulkan orang, menceritakan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram sampai langit ketujuh, kemudian dilihatnya surga neraka. Itulah manusia yang ada di dunia yang diantar Allah, disucikan Allah hatinya sampai akhirnya dia melihat surga neraka. Makanya kami mengimani. KTP ku ini masih Islam ya. Jadi gini ya. Udahlah. Gini ya. Lagi, Saya kasih tahu. Aku kenalkan kakak sama mamaku nanti. Ini Kak Agatha mak, dulu Islam nih mak, bilang. Ya, nih ya. Nih, Ya nih ceritalah. nggak boleh di sini ya. Nih masih Islam ya. Ya Allah, Kak. Kalau Kristen tuh kan agak panjang nih. Ini pendek banget di sini. Segini nih Islam. Gini ya, maksud saya gini. Satu orang yang Islam Ya. yang benar-benar masuk surga. Kalau mau masuk surga itu pastikan dia sudah bangkit dulu baru naik ke surga. Siapa? Mati dulu. Siapa? Orang kalau masuk surga, sebentar. Kok kira masuk surga sana cuman arwah? Sabar. Saya nanya kok kira masuk surga sana cuman arwah? Atau dengan tubuh? Kalau Saya tanya. misalnya ruh, kalau kami dalam keimanan kami, ruh kami yang dimasukkan ke dalam Roh yang masuk surga. Jadi yang ngewek yang bercocok tanam itu roh. Adalah otak kamu. Astaga Tuhan. Cemana ceritanya roh ngewek? Ini deh. Makanya saya tanya ya. Makanya pentingnya kebangkitan itu kalian harus pahami ya. Dasar kalian mengimani adanya kebangkitan itu dari mana? Siapa satu orang Islam yang sudah bangkit dari mati lalu naik ke sorga? The real satu-satunya manusia yang menjadi perintis dari orang yang masuk ke surga itu adalah kemanusiaan Yesus. Kakak Baru kan saya mau beriman. menceritakan- Sabar. Ya, ini karena banyak. Saya sering nemuin orang ya. Mereka mengira masuk surga itu arwahnya aja. Gimana pedangnya mau bangkit? Wong arwah itu nggak punya pedang. Mau disodok-sodok kemana? Hah? Terus kau berharap apa? Gini dengar dulu, kalau Coba. masalah Saya mau tahu ya. Saya mau tahu arwah ngaceng itu gimana? Ini nggak ini- masuk akal. Ya, iya, akalku juga bekerja. Ini memang nggak, ini kurasakan sendiri. Contoh misalnya, aku tidur mimpi basah kak, ya kan? Itu kan aku main, padahal aku tertidur, ya kan? Kau mau juga, bilang Kak, sorgamu memang. mimpi? Kau mau bilang sorgamu mimpi gitu? Enggak, kakak kan tadi bahas soal jasad yang tidak bersama ruh, apa bisa main? Burungnya macam mana? Kan nggak ada jasadnya. Jadi kalau orang mimpi basah itu cemana? Jasad Enggak ya itu teman-teman ya. sebenarnya-
Kita dapat poinnya. Berarti surga mereka mimpi. Aku tuh maksudnya mau menjelaskan sesuai dengan akal kakak. Loh. Kalau kemudian kita mimpi aja, main bisa nembak, iya kan? Kemudian apalah sulitnya bagi Allah? Sekarang saya tanya, jangan hayalanmu itu apalah sulitnya kuasa-kuasa Allah banyak bacot. Bangkitin itu sekarang Muhammad, nggak usah bacot. Kuasa Allahmu tuh terlalu banyak di dalam buku. Fakta dong. Realnya dong. Itu maksud saya. Jadi sebentar ya. Kalau kamu ngomongin mimpimu, oke saya tanggepin mimpimu. Kamu mimpi basah bercocok tanam, keluar kayak gitu, itu dalam bentuk apa? Ada kan? Tubuhmu ada kan? Barang-barang kau itu ada kan? Real kan? Nah lalu bagaimana? Di sorga nanti kalian yang cuman arwahnya tok. Ini. Kau bisa bermimpi sampai keluar. Tapi karena ada yang mau kau keluarkan. Kenapa? Dalam bentuk fisik. Lalu bagaimana sorga kalian? Dalam bentuk roh gitu, gentayangan gitu. Bercocok tanam. Gila kau. Jadi gini, aku balik tanya ke kakak. Saat kakak Kok masuk lari kau? surga. Kok lari kau? Aku Enggak. berusaha menanggapin apapun yang keluar dari mulutmu. Satu pun gak ada yang bisa kau jawab balik. Iya kan? Enggak maksudku gini. Gila bener kau. Di surga yang tidak ada jasad. Kau bilang, kau aja yang cerot itu dalam bentuk materi loh. Ada fisikmu gitu loh. Walaupun kamu melakukannya dalam mimpi. Lalu bagaimana dengan sorgamu? Jadi di Kristen kak, di surga nggak ada main. Memanglah kau udah tahu sebenarnya ya kekacauan iman kau yang nggak jelas itu ya. Kau pun bahkan nggak tahu imanmu, tujuan akhir hidupmu, bagaimana Enggak gini, kebangkitan kau nggak tahu. Kata Rocky Gerung, sopan santun dalam bahasa itu kemunafikan, gitu loh, ya kan? Kenapa rupanya kak, kalau kita surga main, kenapa rupanya orang memang enak, kok Allah kan tahu. Hubungannya sama Rocky Gerung itu nggak ada. Karena gini bro. Kakak seolah-olah menafikan bahwa main itu nggak bagian daripada nikmat surga yang Allah kasih di dunia ini. Surga itu adalah wilayahnya Allah, wilayah kekudusan. Kalian kan innalillahi wa innalillahi rojiun, kembali kepada Allah. Apa Allah kalian itu nge-seks sampai kalian pun nge-seks? Iyalah Allah yang menciptakan. Allah menciptakan Adam menurut rupa Ar-Rahman. Kalau Adam yang adalah manusia sampai kepada kau, itu kerjaannya ngeo, berarti sebenarnya Allahmu pun modelannya kayak Adam gitu. Tukang ngeo gitu. Enggak, aku melihat seolah-olah gestur kakak menafikan nikmatnya main bersetubuh, seolah-olah benci kali kakak sama yang main itu gitu loh. Bukan masalah benci atau apa bro, kita ngomongin surga, bahkan ngomongin hidup deh, nggak usah ngomongin surga. Ada nggak manusia yang hidupnya sehat kalau di otaknya 24 jam itu cuman ngeo? Itu sakit bro. Ya? Menurut penelitian ya, nanti kamu boleh cek ya. Normalnya manusia itu bro, maaf ya, ini penelitian kita ini sama-sama dewasa. Normalnya manusia itu ya, bolehlah sehari sekali gitu kan. Ini kau hari-hari 70 tahun tegak. Itu orang gila loh. Orang yang begituan aja tiap hari bro, cenderung apa? Gila. Itu manusia, maniak. Itu tuh apa, tahu namanya apa? Kelainan. Itu secara dunia, apalagi sejarah roh, secara sorga, secara kekudusan. Please deh. Kemana sih kepala kalian? Ya udah. Parah loh kalian. Tunggu ya. Saya katakan ya, kalau otakmu orientasi sorgamu adalah nge-seks ya. Di dunia aja, orang yang hidupnya hari-harinya nge-seks aja ya. Itu saya rasa orang sakit jiwa loh. Serius, itu orang sakit loh.
Kau aja hidup ya, hidup aja kita manusia normal ya. Hidup itu nggak cuman itu otaknya, bukan. Kerja, bersahabat, berinteraksi, kena cahaya matahari, berbuat kebaikan. Tidakkah itu lebih baik? Hari-hari, 24 hours a day, 7 days a week. Lu ngapain aja nge-sex? Au. Ngeri ya, ngeri ya. Ya ampun. Kau bilang itu kebahagiaan. Bro, menurut kau, apakah seorang pianis kebahagiaannya itu nge-sex? Hah? Apakah petani kebahagiaannya itu nge-sex? Bahagian Lu daripada tahu nggak? nikmat Allah. Lu tahu nggak kenikmatan profesi apa yang kenikmatannya itu nge-sex di otaknya itu adalah PSK? Petani itu sebentar, petani itu orientasinya nggak seks, pasti dia berkebun, dia bahagia. Yang hobinya cuman gituan aja, itu PSK, itu pelacur. Itulah kebahagiaan seorang pelacur, itu cuman itu kerjanya. Tetapi bagaimana dengan orang yang di luar sana yang profesinya tidak demikian? Ada orang bro, tukang sapu, dia bahagia dengan pekerjaannya. Apakah semua orientasi orang itu SSX? Enggak. Makanya kamu mengatakan, sebentar, kamu mengatakan saya munafik. Bro, manusia itu dalam 24 jam, 24 hours, itu kamu kira ngapain? Gituan terus, hah? Ih, sakit kau. Itu orang sakit, bro. Jadi kalau kamu bilang itu kenikmatan, bagi seorang pemain biola, kenikmatannya adalah bermain biola. Mendengarkan musik, itu kebahagiaan. Jadi kamu mendefinisikan semua manusia itu cuman butuh SEX. Enggak semua seperti itu, bro. Ya, ini adalah definisi yang salah dan cara pandang yang salah. Kenikmatan itu bukan itu. Bagi seorang pelukis, kenikmatannya apa? Melukis. Kau aja masih hidup di dunia ini, bro. Kalau 24 jam kamu hanya memikirkan itu, saya rasa ya, kamu bisa masuk ke psikiater sana. Kau didiagnosa gila. Kenapa? 24 jam? Hanya kecabulan yang ada di sinimu. Kau bilang itu kenikmatan tertentu. Mencicikan. Enggak, aku maksudnya menggarisbesari bahwa gini. Garis besarmu itu tidak objektif. Tetapi garis besarmu, kamu melihatnya hanya dari apa? Sisi burungmu. Ada orang yang sehat, lagi hidup di dunia ini. Ada orang yang sehat, hari-hari dia cuman meregangkan itunya. Cuman apa namanya itu? Bikin keram barangnya itu aja. Ada. Kok kira hari-hari orang kayak gitu otaknya? Terus kenapa surgamu itu kayak gitu hari-hari? maksud aku kan masih banyak lagi kenikmatan surga yang lain. Tadi kan aku udah bilang. Kamu itu tau nggak orientasinya itu apa? Orientasinya itu selalu ini. Kau baca ya? Saya rasa kau nggak normal. Saya rasa pun Tuhanmu itu nggak normal. Enggak, kakak. Nabimu lebih nggak normal lagi saya rasa. Serius loh bro. Di dunia ini yang kenikmatan tertingginya adalah SEX ya. Itu cuman pelacur yang menikmatinya. Biar kamu tahu. Aku ngomong apa sih salah? Aku main live dulu lah. Tap-tap lah kalian. Aduh. Cabut kau. Bergerak kau. Tap dulu. Aduh. Ozan.